Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idatul Khamisah Al-'Adatu Muhakkamah. Kaidah yang kelima, adah atau kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Dalil kaidah ini adalah hadis mauquf dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Apapun yang orang Islam anggap baik, maka menurut Allah pun dianggap baik. Nah, hadis ini diriwayatkan di kitab-kitab hadis seperti Musnad Imam Ahmad, kemudian di statusi hadis mauquf yang hasan. Masalah adah atau kebiasaan dalam bab fikih ini cakupannya cukup banyak atau luas. Beberapa bab fikih atau permasalahan fikih yang menggunakan adah diantaranya adalah penghitungan paling sedikitnya haid, nifas, dan suci. Begitu juga umumnya haid, nifas, dan suci dari haid dan nifas, dan juga penghitungan jumlah paling banyaknya haid, nifas, dan suci dari keduanya. Itu sudah dilakukan oleh Imam Syafi'i, adalah orang yang pernah melakukan penelitian berdasarkan kebiasaan perempuan pada waktu itu ketika haid atau nifas, untuk kemudian menyimpulkannya sebagai sebuah landasan hukum. Tetapi misalnya Imam Az-Zarkashi berkata, Imam Syafi'i tidak menggunakan adah pada dua hal. Pertama, istisna'us sina' alladzina jarat 'adatuhum bi annahum la ya'maluna illa bi ujrah. Qala Syafi'i, idza lam yajri isti'jarun lahum la yastahiquna syai'an. Hal pertama adalah pekerjaan para buruh atau pembuat atau karyawan pabrik atau perusahaan yang berlaku kebiasaan bahwa mereka tidak akan bekerja kecuali dengan adanya upah. Imam Syafi'i berkata, idza lam yajid istijarun lahum la yastahiquna syai'an. Imam Syafi'i berkata pada hal tersebut, ketika tidak berlaku sistem pengupahan, maka mereka tidak berhak mendapatkan sesuatu. Yang kedua yang tidak Imam Syafi'i jadikan landasan sebagai hukum dalam hal kebiasaan adalah tidak sahnya adamu sihhatil bai'i bil mu'atati. Tidak sahnya jual beli dengan cara mu'athah, saling memberi dan menerima. Meskipun itu berlaku menurut para murid-murid setelahnya dengan cara terjadinya mu'athah tersebut. Dan inilah yang kemudian diambil atau dijadikan pegangan atau dipilih oleh para pengikut setelahnya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan al-'adah muhakkamah ini. Yang pertama, mengenai ketetapan sebuah kebiasaan. Ketetapan sebuah kebiasaan itu berbeda-beda. Yang pertama, terkadang sebuah kebiasaan bisa dianggap kebiasaan jika terjadi meskipun hanya sekali, seperti masalah istihadah. Begitu juga kebiasaan memberi hadiah pada seorang qadhi sebelum memutuskan sebuah putusan wilayah. Yang kedua, sebuah kebiasaan bisa ditetapkan menjadi kebiasaan dengan cara terjadi 3 kali, seperti kebiasaan orang yang menebak sesuatu itu harus terjadi 3 kali, bisa dianggap sebagai kebiasaan.
Yang ketiga, kadang juga sebuah adat atau kebiasaan tidak mesti terjadi berulang-ulang, yang itu menjadi pedoman umum yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang diduga kuat itu adalah kebiasaan, seperti eh, apa namanya, cabikan atau luka yang terdapat pada hewan buruan itu tidak mesti terjadi berulang sampai seseorang atau sampai terjadinya ghalabatul dzon, yaitu kuatnya dugaan bahwa si hewan ini memang terlatih hewan buruannya. Dan begitu juga dalam masalah ini terujinya kokok ayam pada waktu-waktu tertentu, misalnya waktu sholat. Itu yang pertama mengenai tetapnya suatu kebiasaan. Yang kedua, pembahasan kedua yang berkaitan dengan adah adalah bahwa adah atau kebiasaan itu bisa dianggap sebagai adah jika itu terjadi secara menyeluruh atau umum. Kalau itu terjadi tidak menyeluruh atau umum, maka tidak bisa dianggap sebagai adah. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini. Misalnya, jika seseorang menjual sesuatu dengan mata uang tertentu di suatu negara dan kemudian ternyata di negara tersebut ada dua mata uang yang berlaku, maka pilihlah mata uang yang berlaku umum yang lebih banyak digunakan di antara dua mata uang tersebut. Misal antara euro dan pound sterling, jika yang lebih berlaku adalah euro, maka itu bisa dianggap kebiasaan, yaitu menggunakan ketika seseorang menggunakan euro dalam jual belinya. Itu mengenai berlaku atau tidaknya sebuah kebiasaan. Mengenai al-adah muhakkamah juga ada beberapa faedah, ada beberapa tambahan atau hal yang berkaitan dengan adah muhakkamah juga. Pertama, mengenai faedah pertama adalah mengenai pertentangan antara urf kebiasaan dengan syarak. Maksud dari urf di sini adalah kebiasaan yang sering atau yang biasa digunakan oleh sekelompok atau sebuah masyarakat terhadap sesuatu. Maksud dari syarak di sini adalah lafadz syariat yang sudah ada di Quran ataupun sunnah secara penamaan. Nah, ketika antara urf dan syarak ini bertentangan, ada dua macam. Pertama, alla yata'allaqa bisyar'i hukmun fayuqaddamu alaihi urful isti'mal. Ketika sebuah hal hukumnya tidak berkaitan dengan syarak, maka yang didahulukan adalah kebiasaan yang digunakan. Alias dalam hal ini uruf didahulukan. Contohnya adalah ketika seseorang bersumpah bahwa dia tidak akan memakan daging, maka dia tidak melanggar sumpah dengan memakan ikan. Meskipun Allah juga menamakan ikan itu juga yang apa sebagai daging, yang terdapat daging di dalam tubuhnya, ya itu tidak, karena ini tidak berkaitan dengan hukum, ya maka seseorang tidak melanggar sumpah dengan memakan ikan, karena daging itu kan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa konotasinya adalah sapi atau kambing atau domba misalnya. Itu. Yang kedua, sebaliknya, ayyata'allaqa bihi hukmun fayuqaddamu ala urfil isti'mal. Ketika sebuah hal itu berkaitan dengan hukum syarak, kalau tadi kan tidak berkaitan. Ketika sesuatu atau sebuah hal itu dikaitkan dengan hukum syarak,
maka yang didahulukan adalah hukum syarak daripada penggunaan kebiasaan. Ketika seseorang bersumpah dia tidak la yusolli, tidak sholat, maka dia tidak melanggar sumpah kecuali sholat yang ada ruku' dan sujudnya. Atau dia bersumpah tidak puasa, dia tidak dianggap melanggar sumpah hanya dengan menahan diri tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena yang dinamakan sholat, yang dinamakan puasa, itu adalah ketika memenuhi kriteria definisi sholat dan puasa menurut syariat, yang ada takbiratul ihramnya dalam sholat, atau yang ada niatnya ketika puasa. Niatnya adalah entah puasa fardu, entah puasa sunnah. Faedah yang kedua adalah ketika antara urf kebiasaan bertentangan dengan lughah bahasa. Dalam hal ini ada dua hal juga, yang kemudian Al-Qadi Al-Husain mendahulukan haqiqah lafziyah daripada penggunaan bahasa. Sedangkan Al-Baghawi mendahulukan kebiasaan uruf daripada al-lughawiyah. Contohnya adalah ketika ada seseorang mengatakan falau dakhala dara sadiqihi faqaddima ilaihi ta'aman famtana'a. Jika seseorang masuk rumah temannya dan disuguhi makanan, maka dia tercegah untuk memakannya. Faqala illam ta'kul famru'ati taliqun. Kemudian diucapkan padanya, kalau kamu tidak makan, maka istriku dicerai. Fakhoroja, kemudian dia keluar, walam yakul, dan tidak makan. Summa qodima fil yaumis tsani. Kemudian dia datang lagi di hari kedua, faquddima ilaihi dzalika ta'amu. Kemudian disuguhkan padanya makanan tersebut, fa'akala, kemudian makan. Menurut pandangan pertama dia tidak melanggar sumpah, tapi menurut pandangan kedua yang menekankan urfiyah, dia melanggar sumpah. Kemudian faedah yang ketiga dari permasalahan al-adah muhakkamah ini, setelah pertentangan antara urf dengan syara, pertentangan antara urf dengan bahasa, kemudian pertentangan antara urf yang am, kebiasaan yang umum, dengan kebiasaan yang khusus, al-urf al-khas. Kemudian ulama menegaskan ketentuannya adalah jika kebiasaan yang khusus itu sifatnya terbatas dan itu tidak berpengaruh untuk meniadakan kebiasaan yang umum. Contoh, ketika ada seorang perempuan, dia punya kebiasaan waktu haid yang lebih sedikit daripada perempuan pada umumnya, seperti 1 hari tidak 1 malam, maka tetap yang dihitung sebagai waktu haid untuk dirinya adalah kebiasaan yang berlaku pada umum, yaitu umumnya haid itu harus 1 hari 1 malam. Jika ada seorang perempuan yang khusus hanya mengalami hal seperti itu, maka dia tidak bisa ini dianggap sebagai, oh ada perempuan yang punya kebiasaan dan ini bisa dijadikan hukum, tidak bisa. Maka ini ruddat ilal ghalib, dikembalikan kepada sesuatu yang lumrah atau umum. Ini faidah yang ketiga. Nah, kemudian ada al-mabhas as-salis. Pembahasan yang ketiga setelah pembahasan pertama adalah tentang tetapnya kebiasaan. Pembahasan kedua tentang kemenyeluruhan suatu kebiasaan. Yang ketiga adalah sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh para ulama. Al-'adah al-muttaridah fi nahiyatin hal tanzilu manzilata syarti aula. Kebiasaan yang berlaku umum pada satu hal, apakah bisa menempati posisi sesuatu yang disyaratkan atau tidak? Posisi syarat atau tidak?
Ghalibut tarjih pada umumnya mengunggulkan fil furu'i pada hal-hal cabang annaha la tanzilu manzilatas syarti, tidak bisa menempati posisi syarat ketika ada sebuah kebiasaan yang berlaku umum di satu sisi. Nah, ini ada beberapa contoh. Pertama, misalnya diantaranya adalah ketika ada kebiasaan sekelompok masyarakat yang memotong tangkai atau batang pohon sebelum masa masa ranum, masa matang, apakah kebiasaan orang sekelompok tersebut bisa dijadikan sebuah syarat sehingga jual belinya sah tanpa harus dipetik buahnya atau dipisahkan dari pohonnya? Menurut pendapat yang paling sahih, tidak bisa dijadikan syarat. Tapi menurut pendapat Imam Al-Qafal bisa. Nah, ini karena kebiasaan ini hanya berlaku di satu sisi saja. Kemudian misalnya pembahasan selanjutnya, al-mabhatsur rabi', al-'urful ladzi tuhmalu 'alaihi al-alfaz innama huwa al-muqarin as-sabiq dunal mutaakhir. Kebiasaan yang punya kemungkinan atau yang digunakan lafadz-lafalnya, kebiasaan yang diungkapkan dalam lafadz-lafadz atau kalimat-kalimat semata-mata adalah muqarin as-sabiq, sesuatu yang membersamai yang bersifat dahulu, bukan sesuatu yang bersifat belakangan. Maksudnya adalah bahwa yang dianggap dalam hal ini adalah kebiasaan sebagai sesuatu yang membersamai, alias sesuatu yang sudah ada ketika seseorang mengatakan lafal tersebut sampai atau sehingga perkataannya itu diucapkan, karena sumber kalimatnya atau lafadznya itu sudah terdahulu sebelum waktu lafadz itu diucapkan, bukan kebiasaan yang berakhir yang belakangan. Maksudnya adalah jika ada sebuah kebiasaan yang menggunakan lafadz, jadi lafadz yang kemudian jadi kebiasaan, itu maknanya itu sudah terdahulu. Contohnya adalah misalnya ketika ada orang mengatakan kalimat batalah, ketika sudah berlaku kebiasaan ucap makna pada batalah itu adalah bulan-bulan tertentu atau khusus, maka ya memang ketika lafadz itu diucapkan, maka makna kebiasaannya itu sudah ada semenjak sebelum lafadz itu diucapkan, bukan setelah lafadz itu diucapkan. Alias kebiasaan yang ada pada suatu lafadz itu sudah membarengi atau membersamai sebelum lafadz itu diucapkan oleh seseorang. Pembahasan kelima, al-mabhatsul khamis. Para fuqaha mengatakan, kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yarji'u fihi ilal 'urfi. Segala sesuatu yang syariat membiarkannya secara mutlak, tidak ada ketentuan sama sekali, tidak ada pengertian bahasa sama sekali, maka sesuatu tersebut dikembalikan pada kebiasaan. Seperti tafarruq fil bai', berpisah dalam jual beli. Itu tafarruq itu bagaimana ya? Yaitu diserahkan kepada kebiasaan. Misalnya pemberitahuan barang yang ditemukan. Ada barang yang ditemukan itu untuk diumumkan. Itu kebiasaannya, cara memberitahukannya berdasarkan kebiasaan. Tidak ada syariat
mengharuskan bagaimana cara memberitahunya. Pokoknya diberi tahu bahwa ada barang Beberapa hilang. cabang Misalnya kaidah dari kaidah al-'adah muhakkamah adalah pertama, isti'malun nasi hujjatun yajibul 'amalu biha. Bahwa apa yang dilakukan oleh sebuah masyarakat itu bisa dijadikan hujjah untuk wajib mengamalkan sebuah kebiasaan tersebut. Maksudnya adalah bahwa apa yang biasa dilakukan oleh sebuah komunitas atau masyarakat itulah yang kemudian yang jadi kebiasaan. Yang dimaksud penggunaan atau yang biasa digunakan ini ada beberapa penggunaan. Bisa itu penggunaan bahasa, ya, jika itu misalnya bahwa pada sebuah kalimat itu penggunaan asalnya adalah kalimat yang majaz, ya maka itulah yang digunakan menurut salah satu pandangan. Jika yang biasa digunakan adalah makna yang hakikoh, maka itulah yang didahulukan. Misalnya di sebuah komunitas terbiasa mengucapkan kalimat macan, itu maknanya hakikat, ya maka dimaknai sebagai hakikat karena kebiasaannya adalah hakikat. Begitu juga nanti berdasarkan uruf kebiasaan. Ketika penggunaan kata itu atau sebuah aktivitas itu merujuk ke kebiasaan berdasarkan uruf maknanya, ya sudah, maka itu dijadikan kebiasaan karena memang maknanya makna uruf. Contoh dari kaidah isti'malun nasi hujjatun ya'malu biha atau yu'malu biha adalah bahwa jika seseorang bekerja berdasarkan upah yang biasa dikerjakan, upah yang biasa diberikan, maka itulah yang berlaku atas upahnya terhadap suatu pekerjaan. Ya, UMR itu kan adalah bagaimana seorang itu digaji berdasarkan kebutuhan satu orang single di suatu orang yang wilayah dikontrak harian. Ya, menurut kebiasaannya di kontrak harian adalah jam sekian sampai jam sekian. Meskipun tidak tertulis, itulah yang berlaku di pekerjaannya karena masyarakat memang seperti itu. Misalnya di sebuah masyarakat kalau kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ya begitulah yang berlaku. Maka itulah kebiasaan yang harus dijadikan atau yang adatan al-mumtani haqiqatan. Sesuatu yang terhalang secara adat juga terhalang secara adat pun tidak dianggap lumrah, maka secara hukum pun sama tidak dianggap lumrah. Orang miskin mengaku dia meminjamkan uang miliaran kepada seseorang, kemudian dia mengklaim hal tersebut, maka klaimnya tidak bisa berlaku karena menurut kebiasaan mana mungkin orang miskin meminjamkan uang miliaran rupiah. Jika ada seseorang yang mengaku sebagai anak kandungnya kemudian menggugat hak warisnya yang ternyata secara kebiasaan dia itu tidak mirip secara biologis bahwa dia adalah anaknya, itu tidak bisa dijadikan kebiasaan alias menghalangi dakwaan dia secara hukum kecuali dia bisa membuktikan bahwa dia adalah anaknya. Selanjutnya adalah la yunkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azmani. Perubahan hukum akibat perubahan zaman tidak dapat disangkal. Penjelasannya adalah bahwa setiap hukum yang didasarkan pada sebab-sebab yang mengalami perubahan dapat berubah seiring dengan perubahan sebab-sebab yang mendasarinya. Contoh penerapannya adalah bahwa segala transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang didasarkan pada perkembangan zaman atau perkembangan teknologi dapat dinyatakan sah. Misal, jual beli kopi di vending machine itu kan memang karena perubahan zamannya begitu. Ketika orang menuntut kepraktisan dalam membeli sebuah minuman, entah itu kopi atau apapun melalui vending machine, itu ya transaksinya sah. Meskipun tadi karena secara prinsip jual beli itu kan harus ada orangnya, itu tidak ada orangnya, itu menjadi sah. Kemudian contoh yang kedua adalah alat-alat teknologi yang dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di pengadilan.
Sekarang penggunaan CCTV menjadi lumrah sebagai bukti di pengadilan untuk membuktikan suatu perkara. Ya kan, itu karena perkembangan zaman sudah menuntut begitu. Entah itu bisa digunakan dalam kecelakaan, pembunuhan, atau yang lain-lain, itu CCTV bisa digunakan. Itu mengenai la yungkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azman. Cabang kaidah selanjutnya adalah al haqiqatu tutraku bi dalalatil adati. Makna hakiki suatu kata bisa diabaikan oleh petunjuk kebiasaan atau adat. Maksudnya adalah ketika ada pertentangan antara makna umum suatu kata dengan praktik adat, maka makna umum tersebut diabaikan kembali pada makna kebiasaan. Contohnya adalah setiap orang yang dipesan untuk menyediakan makanan resepsi, maka tidak bisa membeli sembarangan makanan di luar standar makanan resepsi, meskipun makanan tersebut layak dimakan. Cabang kaidah lain adalah al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan beberapa pembahasan sebelumnya di kaidah yang sama, bahwa kebiasaan yang sudah lumrah setara dengan kesepakatan atau syarat. Maksudnya adalah sesuatu yang sudah mentradisi di suatu kalangan itu sama setara statusnya dengan ketentuan yang mengikat. Contohnya tadi jumlah upah yang berlaku. Contohnya adalah jumlah upah yang berlaku untuk suatu profesi di kalangan tertentu, besarannya, jumlahnya mengikuti besaran jumlah yang telah terbiasa selama belum ada kesepakatan tentang besaran jumlah sebelumnya. Jika nanti terjadi sengketa perihal besaran jumlah upahnya, bayarannya, maka pengadilan mendasarkan putusannya pada jumlah upah yang umum. Contoh misalnya bahwa suatu pekerjaan itu digaji atau diupah 2 juta. Berdasarkan kebiasaan di profesi tersebut adalah 2 juta. Sampai antara pemberi pekerjaan dan yang meminta mendapatkan pekerjaan itu ada kesepakatan, maka yang berlaku kesepakatannya adalah kesepakatan yang berdasarkan kebiasaan. Jika nanti ada penggugatan dari karyawan atau pekerja tentang upah tersebut di pengadilan, maka pengadilan akan mendasarkan keputusannya berdasarkan sesuatu atau kesepakatan yang berdasarkan kebiasaan. Kemudian cabang kaidah selanjutnya adalah at-ta'yinu bil 'urfi kat-ta'yini bin nassi. Menentukan sesuatu berdasarkan kebiasaan sama seperti menentukan sesuatu berdasarkan teks atau hukum. Maksudnya adalah ketentuan-ketentuan kebiasaan atau adat merupakan rujukan yang sama-sama memiliki daya ikat hukum seperti halnya hukum tertulis. Oleh sebab itu, kebiasaan-kebiasaan yang sudah menggejala merupakan patokan tindakan keperdataan seseorang. Contoh hukumnya adalah, penerapan hukumnya adalah ketika seseorang merental mobil pengangkut orang, mobil bak misalnya. Mobil pengangkut orang dapat dituntut ganti rugi jika menggunakannya untuk mengangkut barang. Meskipun tidak ada larangannya, tidak ada larangan tertulis dalam hal rental tersebut, dalam perjanjian, karena sudah menyalahi tradisi yang mengejala. Jadi jika seseorang menyewa mobil pick up yang harus mengangkut barang, harusnya mengangkut atau dia menyewa mobil penumpang, kemudian digunakan untuk mengangkut barang, maka orang tersebut bisa dituntut meskipun tidak tertulis karena kebiasaannya mobil orang, mobil penumpang, mobil penumpang. Begitu.